Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajr Ramadan dari kelas 4B dengan NIM 23090131. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Association Role Management. Yang pertama, teori Association Role Management, a priori dan Epigros. Apa itu Association Role Management? Association Role Management adalah teknik dalam data mining untuk menemukan pola atau hubungan tersembunyi antar item dalam dataset terbesar. Biasanya digunakan dalam dunia bisnis. Contohnya adalah market basket analis, yaitu untuk menemukan pola seperti jika seorang membeli roti, kemungkinan dia juga membeli mentega. Tujuan utama Association Role Mining adalah untuk menemukan asosiasi atau keterkaitan antara item yang sering terjadi bersamaan. Yang kedua ada cara kerja algoritma a priori. Algoritma a priori adalah metode klasik dalam association role mining. Prinsip, prinsip utamanya adalah jika sebuah item set sering muncul, maka semua subset dari item set itu juga pasti sering muncul. Adapun langkah-langkah kerja a priori, yang pertama yaitu cari semua item yang memenuhi minimum support sering muncul. Yang kedua, gabungkan item-item tersebut menjadi pasangan item, lalu hitung lagi supportnya. Yang ketiga, lanjutkan menggabungkan item menjadi 3 item, 4 item, dan seterusnya, sambil terus menyaring yang tidak memenuhi minimum support. Yang keempat, setelah item set yang sering ditemukan, buat aturan asosiasi dan nilai metrik seperti lead dihitung untuk menilai kekuatan aturan. Namun, a priori bisa menjadi lambat karena banyak kombinasi item harus diperiksa satu persatu. Ada juga cara kerja algoritma Epigros. Algoritma Epigros adalah metode alternatif yang lebih cepat dibanding a priori. Epigros tidak perlu membangkitkan semua kombinasi item set secara eksplisit. Langkah kerja Epigros yang pertama yaitu buat struktur data yang disebut FP3 berdasarkan frekuensi item. Yang kedua, item yang sering muncul akan diprioritaskan dalam tree ini. Yang ketiga ada dari FP3, aturan asosiasi dapat ditemukan dengan menelusuri jalur dari tree tanpa harus membuat semua kombinasi kandidat item set. Karena tidak perlu eksplorasi kombinasi satu per satu, Epigros biasanya lebih cepat daripada a priori, terutama pada dataset besar. Adapun kesimpulannya, yaitu association learning membantu menemukan pola antar item a priori bekerja dengan membangkitkan semua kandidat item set bertahap berdasarkan support. Sedangkan FP Growth menggunakan struktur pola untuk langsung menemukan pola sehingga lebih cepat. Nah, sekian PPT dari saya. Lalu kita lanjut ke Google Colab-nya. Google Colab-nya. Yang pertama di sini kita import pandas SPD, yaitu untuk mengimpor library pandas untuk mengelola data dalam bentuk tabel data frame. Import time yaitu untuk hmm, import pandas juga untuk mengelola data dalam bentuk tabel data frame. Adapun import time untuk mengimpor modul time untuk mengukur durasi waktu. Ini from ML pre-processing import transaction coder untuk mengimpor transaction coder dari MLX10. Terus kita ke file path. File path yaitu isinya untuk menyimpan lokasi file CSV. File CSV yang ini content with dataset.
aku pakai yang dataset of Retail Association Role Mining yang bentuknya CSV. Lalu kita ke df sama dengan pdread CSV untuk membaca file CSV-nya. Terus ada transaction df yang isinya item, as type, type yang tipenya string, terus ada apply lambda x sama dengan xsplit. Terus untuk memproses kolom item jadi list per transaksi. Lalu ada TS sama dengan transaction coder yang fungsinya membuat objek transaction coder untuk mengubah data list transaksi ke format biner, yaitu true atau false. Lalu ada TRI sama dengan TFIT yang berisi transaction, terus transform yang isinya transaction, df encoded sama dengan PD data frame, yaitu fungsinya untuk mengubah array hasil encoding the array menjadi data frame pandas. Lalu kita start a priori untuk mencatat waktu mulai sebelum jalannya algoritma a priori. Lalu kita ada frequent a priori yang isinya di f encoded, min support 03.03 sama dengan koma use all name sama dengan true. Yang artinya menjalankan algoritma a priori untuk mencari kombinasi item yang sering muncul di transaksi. Lalu kita berlangsung print f a priori time yang isinya n a priori dikurangi start a priori 4f second. Yang artinya untuk menambahkan lama waktu proses a priori dalam detik dengan 4 angka di belakang koma. Lanjut, ada lanjut ke FB growth. Di sini ada start FB growth sama dengan time untuk mencatat waktu mulai sebelum menjalankan algoritma FB growth. Lalu kita ada frequent FB growth sama dengan FB growth yang isinya df encode, min support sama dengan 0,03, use all names sama dengan true. Langsung saja kita print ke FB growth time and FB growth sama kayak yang di atas ya, sama kayak yang a priori untuk menambahkan waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma FB growth dalam satuan detik dengan 4 angka di belakang koma. Lalu kita if yang isinya n a priori dikurangi start a priori n FB growth dikurangi start FB growth, yaitu untuk membandingkan waktu eksekusi a priori dan FB growth lalu mencetak algoritma mana yang lebih cepat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.